Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Rahayu akan mempresentasikan materi bab 4 tentang tipologi perubahan organisasi. Yang pertama adalah konsep tipologi perubahan. Perubahan merupakan tanda bahwa kehidupan sedang berlangsung sehingga memberikan harapan, walau terkadang harapan itu kurang terkendali, liar, lepas, dan kompetitif. Perubahan juga membawa konsekuensi pada individu, kelompok, organisasi, institusi, masyarakat, dan teknologi. Organisasi yang ingin menjadi pemenang dalam persaingan bisnis harus mampu melakukan berbagai perubahan secara adaptif dan fleksibel. Winardi mengungkapkan bahwa perubahan adalah tindakan beralihnya dari suatu kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi yang akan datang menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Perubahan organisasi merupakan sebuah tantangan untuk menunjukkan kemampuan dirinya sebagai seorang manajer. 3 tipologi perubahan. Yang pertama, smooth incremental change atau perubahan yang berlangsung pada kecepatan konstan. Yang kedua, bumpy incremental change atau tingkat perubahan bisa diprediksi. Yang ketiga, discontinuous change atau ditandai oleh pergeseran tepat atas strategi, struktur, atau budaya sekaligus. Area utama perubahan dalam lingkungan internal perusahaan meliputi strategi, struktural, proses oriented, dan berpusat pada orang. Perubahan orientasi pada proses dan berpusat pada apa yang terjadi. 5 jenis perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan keseluruhan organisasi. Yang kedua, perubahan transformasional. Yang ketiga, perubahan personil. Yang keempat, perubahan yang tidak direncanakan. Yang kelima, perbaikan perubahan atau remedial change. Selanjutnya adalah 5 cara untuk memastikan keberhasilan. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas dan kembangkan strategi. Yang kedua, mengatasi resistensi dan keterlibatan staf. Yang ketiga, menawarkan dukungan manajemen. Yang keempat, pembelajaran kontekstual untuk teknologi baru. Yang kelima, pelatihan kelincahan atau ahli dan investasi. Selanjutnya adalah langkah utama untuk fokus saat mengembangkan pelatihan kelincahan atau keahlian. Yang pertama, menumbuhkan keterampilan manajemen perubahan. Ini dapat berupa keterampilan individu seperti ketahanan pribadi dan organisasi untuk keterampilan yang lebih luas. Yang kedua, melatih tim dalam manajemen waktu yang produktif, mengetahui cara mengevaluasi mana yang penting versus mendesak. Siklus hidup organisasi atau disingkat SHO. SHO bermula saat sebuah organisasi didirikan atau birth stage, kemudian tumbuh dan menjadi besar atau growth stage. Yang ketiga, SHO bisa saja berhenti atau stagnan karena mengalami kejenuhan atau maturity stage. Tingkatan selanjutnya yaitu bangkit kembali atau revival stage. Model yang paling sederhana dikemukakan oleh Adizes. SHO terdiri dari 2 tahapan, yaitu pertumbuhan atau growing dan tahap penurunan atau aging. Adanya variasi jumlah dan nama tahapan dalam SHO disebabkan karena masing-masing teoritis menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mendeskripsikan SHO. Tujuan memahami konsep SHO adalah agar yang terlibat dalam kehidupan organisasi, khususnya manajer, bisa menetapkan kapan dan bagaimana perubahan perlu dilakukan. Organisasi harus selalu beradaptasi dengan lingkungan agar bisa survive dan terus berkembang.
Demikian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.